Halo semuanya para penggemar serial India para Mavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis para Mavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Kansa melihat anak-anak dan mengatakan, siapa di antara kalian yang merupakan putra Nanda? Anak-anak berkata, kami bukan anak Nanda. Kansa mengatakan, dan siapa Kana? Di mana dia dan siapakah Krishna? Anak-anak mengatakan, Kana dan Krishna adalah sama. Kansa tertawa dan berkata dua nama. Kansa mengatakan di mana dia? Lalu mereka mencari dan Kana tidak ada di sana. Nanda bilang Kana ada di sini saat kita datang. Kansa bilang apakah kamu tidak membawa Kana bersamamu? Nanda mengatakan dia nakal dan pasti pergi ke suatu tempat. Nanda dan Damodar pergi mencari Kana. Lalu Kansa menyuruh tentaranya pergi mencari Kana. Kana keluar dari istana. Kana melihat para resi yang disiksa dan para wanita menangis. Kana ada di belakang beberapa bambu. Prajurit mengejar Kana. Namun dia mengecoh para prajurit dan mereka tidak berhasil menangkapnya. Para wanita membuka kurungan itu dan resi berhasil keluar. Nanda dan Akrur masih terus mencari Kana. Kana mendatangi para prajurit dan berkata bahwa kalian tidak memberi mereka air untuk diminum. Prajurit berkata tapi air ini milik prajurit Maharaja Kansa. Tentara pun tertawa. Kansa duduk di samping anak-anak dan berkata, anak-anak apa yang ingin kamu makan hari ini? Anak-anak berkata, Maharaja, kita hanya akan makan apa yang akan Kana makan. Kansa tertawa. Lalu dia mengatakan Kana ini telah menjadi masalah sekarang. Kana berkata pada mereka, ayo gunakan kekuatanmu dan hancurkan rantai ini dari dinding. Para pria bersama-sama menarik rantai dari dinding. Dari lubang di dinding keluar air dan para pria itu pun senang. Prajurit datang dan berkata, tangkap anak ini dan bawa dia ke penjara. Para resi dan wanita memberitahu Nanda bahwa anak itu seperti dewa. Nanda mengatakan dia bukan dewa tapi dia adalah Kana anakku. Prajurit membawa Kana ke penjara. Kana tersenyum dan berkata, seperti inikah penjara itu? Prajurit mengatakan ya dan sekarang kami akan memasukkanmu ke dalamnya. Damodar melihat dan mengatakan, Kana telah ditangkap oleh prajurit tetapi aku akan memberi makan mentega kepada Kana dengan cara apapun. Kemudian Kansa datang dengan peralap dan menemukan 3 prajurit di dalam penjara. Kansa marah dan mengatakan apa yang terjadi. Tentara menceritakan ceritanya, bahwa Kana telah menjebak mereka dengan cara cerdiknya. Kana berlari di dalam istana untuk bersembunyi dari prajurit. Damodar melihat Kana dan menghentikannya. Damodar mengatakan, ya Kana, aku tahu kamu akan melakukan kerusakan. Tetapi aku ingat apa yang Yasoda katakan kepadaku untuk dilakukan. Damodar memberi Kana mentega itu. Kana mengatakan, tetapi pertama-tama tutup matamu. Damodar menutup matanya dan berkata, jika kamu makan mentega kamu akan tumbuh kuat dan sehat kan? Damodar membuka matanya dan Kansa ada di depannya. Kansa menaruh kapak di leher Damodar dan mengatakan, di mana Kana? Damodar takut dan mengatakan, Maharaja dia melarikan diri. Kansa mengatakan Kana dan pergi untuk menemukannya. Sementara itu Kana lari dari istana dengan membawa menteganya. Kana mencapai gerbang penjara dan mengatakan ada 7 gerbang di sini. Yang berarti ini adalah penjara yang dikatakan semua orang di mana Ibu Devaki dan Maharaja Basudewa telah ditawan oleh Kansa. Tiba-tiba ada kilat dan Kana melihat ke langit. Di belakang petir menyambar gerbang itu dan gerbangnya terbuka. Dewa Wisnu tersenyum. Kana melihat ke belakang dan berkata bagaimana gerbangnya bisa membuka sendiri. Kana masuk ke dalam dengan menteganya. Di penjara, Devaki sedang bermeditasi. Lalu Kana datang dan berkata, Ibu. Devaki membuka matanya. Dia melihat ke belakang dan melihat Kana. Dia sangat senang dan takjub. Kana bilang, Ibu, aku di sini datang untuk menemuimu. Devaki datang ke Kana dan menangis.
Kana bilang, ibu aku membawa mentega bersamaku dan aku tahu kamu suka mentega. Kana memberi mentega ke Devaki. Kemudian Devaki memberinya mentega juga dengan bahagia. Devaki memeluk Kana dan menangis. Tiba-tiba Devaki membuka matanya dan tidak menemukan putranya. Dia melihat ke belakang dan Kansa berdiri dengan prajuritnya. Kansa mengatakan, Devaki, di mana Kana anak itu? Di istana Pralap mengeluarkan belatinya dan berkata, Nanda, sekarang kamu akan tinggal di sini sampai Kansa menginginkannya. Dan kamu tidak perlu menemukan Kana karena Maharaja Kansa akan menemukan Kana sendiri. Devaki bilang, aku tidak tahu. Kansa mengatakan, Devaki, katakan padaku, kamu bertemu putra ke-8-mu di sini kan? Devaki bilang, aku berharap aku bertemu dengannya. Tetapi aku tidak bertemu dengannya dan itu hanya mimpi. Kansa bilang, aku percaya kamu. Simpan air matamu untuk pemakamannya. Kansa pergi dengan prajuritnya. Devaki kemudian melihat kendi mentega dan mengatakan, kendi ini. Tetapi anak itu hanyalah mimpi dan bagaimana kendi ini bisa datang ke sini? Kansa di istana mengatakan kepada Nanda bahwa Kana tidak bersalah, nakal, pencinta mentega, sangat cerdas dan pandai. Semua sifat ini adalah milik saudara perempuanku Devaki. Bagaimana Kanamu bisa sama? Nanda mengatakan, Kana adalah anakku dan Yasoda, bukan anak Devaki dan Maharaj Basudewa. Nanda dan semua orang kemudian melihat ke atas tahta dan terkejut. Kansa mendongak dan kaget melihat Kana duduk di atas tahta. Kana mengatakan, Maharaja, aku di sini. Kansa terkejut dan mengingat Akashvani dan Basudewa yang mengatakan kepadanya bahwa putranya yang ke-8 akan membunuh Kansa. Kansa melihat Kana kaget dan marah. Kana berkata, Maharaja, ibuku berkata bahwa kamu tidak punya keponakan. Itu menyedihkan. Tapi jangan khawatir karena mulai hari ini aku akan memanggilmu paman. Kansa berjalan menuju Nanda dan semuanya khawatir. Kana mengatakan, tidak Maharaja, tunggu. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada ayahku. Ibuku selalu mengatakan bahwa mereka yang sedih harus kita bebaskan dari kesedihan mereka. Jadi aku akan memanggilmu Paman Kansa. Kana mengatakan, Paman Kansa. Kana turun dari tahta dan berdiri di depan Kansa. Kana bilang, Paman Kansa, kamu punya keponakan sekarang. Dan aku bisa memberitahumu apa saja. Tolong jangan kirim iblismu ke Gokul karena teman-temanku takut pada iblis. Kansa tertawa dan berkata, aku sangat mencintai keponakanku Kana. Nanda bilang, Maharaja, kami minta maaf. Semua orang Gokul minta maaf. Kansa tersenyum dan berkata, aku hanya akan memberinya restuku. Kansa mengontrol amarahnya. Nanda mengatakan, Maharaja, kami semua berjanji kepadamu bahwa anak-anak ini adalah milik kami. Tidak ada anak Devaki di sini. Kansa tertawa dan berkata, ya, dan kalian semua bisa kembali ke Gokul dan bahagia. Tapi tunggu, kalian semua akan menunggu sampai Maha Arti besok pagi. Maka kalian bisa dengan senang hati pergi. Keesokan harinya saat persiapan Maha Arti selesai, Kansa duduk di singgasananya. Semua orang Gokul datang ke sana. Arti dimulai saat Kansa menutup matanya dan berkata mulai. Setiap orang doa untuk Kansa. Saat semua orang berdoa, Nanda cemas. Di bagian atas di langit-langit tepat di atas kepala mereka, ada senjata Kansa berupa lingkaran kayu yang memiliki paku logam untuk membunuh anak-anak. Narada berkata, Parmaftan Sri Krishna dalam masalah. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Dewa Wisnu mengatakan, Kana perlu mengetahui siksaan yang telah dilakukan Kansa terhadap orang-orang selama ini. Hanya dengan begitu dia akan mengetahui sifat aslinya. Saat semua orang berdoa, roda berputar lebih cepat dan sekarang ada badai. Angin tertiup kencang dan semua orang mulai jatuh. Kana dan teman-temannya berada di bawah roda itu. Keadaan menjadi kacau dan roda akan jatuh menimpa anak-anak. Asap dan angin mulai mereda dan semua orang kaget. Cakra berada di bawah roda dan menghentikannya.
Kansa sangat marah dan dia bangkit. Nanda kaget dan dia bilang, "Maharaja, apa yang kamu lakukan? Jangan sakiti anak-anak kita karena tidak ada anak Devaki di sini. Orang-orang Gokul melindungi anak-anak mereka." Kansa mengatakan, "Sekarang aku tidak akan meninggalkan siapapun selain membunuh kalian semua dari Gokul." Kansa menyuruh prajuritnya untuk membawa mereka semua ke penjara. Nanda dan semua orang bersiap kembali ke Gokul. Nanda ingat semua yang dikatakan Kansa tentang membunuh semua orang. Damodar mengatakan, "Bagaimana Kansa meninggalkan kita tiba-tiba? Pertama dia bilang dia akan membunuh semua orang." Nanda mengatakan, "Bahkan aku memikirkan hal yang sama." Dia segera mengubah keputusannya. "Ini semua karena Tuan Wisnu." Kemudian Kana dan teman-temannya bersemangat untuk kembali ke Gokul. Basudewa berkata pada Akrur bahwa Narada Muni datang dan menyelamatkan anak-anak Gokul. Devaki datang dan berkata, "Maharaja, tolong ikut denganku." Basudewa mengatakan, "Apa yang terjadi?" Basudewa pergi dengan Devaki. Di Gokul, Yasoda dan semua orang menunggu. Gerobak lembu jantan datang dan semua lelaki Gokul datang bersama anak-anak mereka. Yasoda melihat Kana dan sangat senang. Kana datang berlari sambil berkata, "Ibu." Kana dan Yasoda saling berpelukan. Rohini mengatakan, "Kana, kami sangat senang melihatmu." Yasoda mengatakan, "Kana, kamu terlihat kurus. Damodar, kamu tidak memberi Kana mentega." Damodar bilang, "Aku lupa." Yasoda mengatakan, "Kamu selalu melupakan segalanya." Yasoda bilang, "Jangan khawatir, karena hari ini kamu makan sebanyak yang kamu mau." Kana bilang, "Aku akan mengisi perutku dengan mentega hari ini." Yasoda memberi makan Kana mentega. Di dalam penjara, Devaki memperlihatkan Basudewa selimut yang menutupi sesuatu. Devaki melepas selimut dan itu adalah Kana. Basudewa, "Siapa ini?" Yasoda kemudian berkata, "Besok adalah ulang tahun kelima Kana dan seluruh Gokul akan merayakannya." Yasoda memberitahu Rohini dan semua wanita kita memiliki banyak pekerjaan. Nanda menyuruh Damodar pergi dan mengundang semua orang Gokul besok untuk ulang tahun Kana. Damodar mengatakan ya dan pergi. Devaki berkata bahwa ini adalah putra kita yang aku lihat dan aku berhasil. Devaki mengatakan besok adalah tanggal ketika anak ke-8 kita lahir. Basudewa mengatakan ya Devaki, dan karena Tuan Wisnu, aku bisa dengan aman membawanya ke Gokul. Seekor burung merak datang dan bulunya jatuh di atas patung itu. Mereka pun tersenyum. Kansa mengatakan Sridhar. Sridhar melihat Kansa dan berkata Narayan. Sridhar kemudian melihat ke dalam pikiran Kansa dan melihat Akasvani bahwa anak ke-8 dari Devaki akan membunuh Kansa. Kansa mengatakan anak itu tinggal di Gokul. Pergi dan bunuh dia saat Wisnu menjadikanmu Brahma raksasa dari manusia. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan para Mavatar Sri Krishna hanya di Antv. Sampai jumpa di video selanjutnya.